Selamat siang, kami dari kelompok 2 akan melakukan role play yang diperankan oleh Maritua Tileo sebagai adik pasien, Marlisa Ania Fai sebagai ibu pasien, Martina Rodiarni Siagian sebagai perawat, Abraham Subiring sebagai perawat, dan Putri Lasminta Borustipu sebagai pasien. Sinopsis kami yaitu Nyonya P mengalami KDRT oleh suaminya dan hampir setiap hari mereka mengalami cekcok atau perkelahian. Selama 2 minggu ini, Nyonya P merasa ketakutan setiap hari karena suaminya suka mengancam dia dengan kata-kata akan membunuh dia dan mengatakan bahwa pekerjaan Nyonya P tidak ada yang beres dan mengatakan Nyonya P istri yang tidak berguna. Nyonya P sering mendengar suara-suara ancaman setiap malam sehingga membuatnya kesulitan untuk tidur. 3 hari sebelum ke rumah sakit, Nyonya P kabur ke rumah ibunya karena sudah tidak tahan lagi dengan rasa takut dan ancaman serta makian dari suaminya. Berikut kami akan memperlihatkan role play kami. Halo, selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya perawat Martina dan ini teman saya, perawat Abraham. Ibu boleh saya lihat gelang namanya? Oke, boleh Ibu sebutkan nama lengkapnya, Bu? Putri Lasminta Borustipu. Tanggal lahirnya? 26 Desember 2000. Oke, sudah tepat ya, Bu. Ibu, di sini saya bersama dengan teman saya, kami akan melakukan pengkajian. Nah, di sini kami tidak akan melakukan tindakan, kita cuman mau ajak ngobrol-ngobrol begitu, Bu, bercerita begitu. Nah, Ibu bersama dengan keluarga, ini ibunya ya, Ibu ya? Iya, suster, saya mamanya. Oh, oke. Ini boleh tahu adiknya atau kakaknya? Saya adiknya, Sus. Oke, adiknya ya. Oke, nanti Ibu sama keluarga boleh bantu buat jawab gitu. Jadi kita melakukan pengkajian dengan ngobrol-ngobrol begitu ya, Bu. Boleh, Bu? Iya, suster. Oke, boleh ya. Nah, waktunya itu kira-kira 20 sampai 30 menit. Tempatnya di sini aja. Oke, Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Oke, kita mulai ya. Boleh saya boleh Ibu sebutkan lagi, Ibu, nama lengkapnya? Putri Lasminta Borustipu, Sus. Oke. Sekarang sudah berapa tahun, Ibu? Umurnya? 21 tahun, Sus. Oke, 21 tahun ya. Ibu sudah menikah? Saya sudah menikah, Sus. Oke. Kalau kami boleh tahu, Ibu dari suku mana ya, Bu? Saya dari suku Batak. Dari Batakaro ya, Bu? Oke. Kalau kami boleh tahu juga, agamanya Ibu? Kristen Protestan, Sus. Oke, Kristen Protestan. Pendidikan terakhir Ibu, pendidikannya di mana, Bu? Kemarin saya sempat SMA, cuman saya tidak lulus SMA, jadi saya hanya tamatan, Sus. Oke, berarti ijazahnya cuma sampai SMP ya, Bu ya? Oke, sekarang Ibu pekerjaannya apa, Bu? Pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga, Sus. Kadang saya bekerja di rumah tetangga yang dikaji dengan sebulan sekali begitu, Sus. Saya menyuci, saya memasak di rumah tetangga gitu, Sus. Oh, oke. Membantu rumah tangga gitu ya, Bu. Oke. Ibu kalau kami boleh tahu alamatnya di mana, Bu? Alamat rumah Ibu. Saya tinggal di nomor 3.
RT 1 RW 2 Sus. Oke, Ibu orang Binong ya Bu berarti ya. Oke, kalau kami boleh tanya nih Bu, alasannya dibawa ke rumah sakit gitu. Kenapa Ibu dibawa ke rumah sakit? Boleh Bu Ibu ceritakan? Ya, saya tekanan mental di rumah sama suami saya, Sus. Saya sering dipukuli sama suami saya, Sus. Ibu tekanan mental, Ibu tekanan mentalnya boleh diceritain lagi Bu? Diapain gitu sama suaminya? Oh, jadi gini Bu, Suster, ini kan anak saya. Jadi dia kan udah nikah, tinggal sama suaminya satu rumah. Tapi 3 hari yang lalu itu dia ke rumah saya, datang ke rumah saya. Jadi dia cerita kalau di rumahnya itu dia tuh sering banget diancam sama suaminya, kayak mau dibunuh gitu. Jadinya ya dia takut. Kadang tuh dengar suara-suara dia jadi ketakutan gitu, bahkan kalau tengah-tengah malam pun suka nangis sendiri gitu. Makanya jadi karena dia sering kayak gitu, kami bawalah dia ke rumah sakit. Oh, berarti ibunya tiba-tiba nangis, takut gitu ya Bu ya? Ya kayak gitu suster. Oke, Ibu Putri, sebelumnya Bu, Ibu pernah nggak Bu terkena trauma kepala atau cedera, misalnya Ibu terbentur atau jatuh dari kendaraan, kepalanya kebentur batu, begitu Bu? Pernah, Sus. Kemarin saya berantem dengan suami saya dan saya di ending sakit, pusing, agak mual gitu. Tapi setelah saya tidur, beberapa saat pusingnya hilang. Tapi kadang kalau malam agak nyut-nyut gitu, Sus. Itu sakitnya sampai sekarang Bu atau? Kemarin sampai 2 hari, 3 hari, Sus. Sekarang udah lumayan enggak lah. Ibu periksa ke dokter atau ke rumah sakit begitu Bu? Saya tidak periksa ke dokter, Sus, karena saya mikir kalau ini cuman dikit doang, cedera dikit doang gitu, nggak ada apa-apanya. Oh, tidak ada periksa. Ibu tidak ada konsumsi obat-obat juga Bu, meredakan pusingnya begitu. Ibu nggak ada konsumsi obat? Nggak ada, Sus. Oke, tidak ada ya. Tapi sekarang nyerinya udah mendingan ya Bu ya? Lumayan, Sus, nggak ada lagi. Ibu, kalau Ibu raba ada benjolan begitu Bu? Kemarin sempat ada benjolan karena terbentur pas kami berantem sama suami saya. Tapi saya kompres sama air es. Selesai itu udah nggak ada lagi benjolan gitu. Cuman agak pusing kemarin 2-3 hari gitu. Nanti untuk itu, untuk kepalanya kita coba periksa lagi nanti ya Bu, mana tahu ada kesalahan. Nanti kalau misalnya pusingnya masih berlanjut, nanti kita boleh kasih treatment atau apalah nanti yang lainnya Bu ya. Nanti kita periksa lagi ya. Ya, Oke Bu, untuk ini, oke selanjutnya dari riwayat keluarga nih ya, ibunya tadi Mama Putri sama adiknya juga boleh bantu ya. Ini pernah nggak ada riwayat keluarga pernah melihat atau mendengar sesuatu gitu orang lain yang nggak ada tapi dilihat ada gitu? Di keluarganya Ibu ada nggak? Kalau kami di keluarga nggak ada sih Bu. Oh nggak ada ya. Benar, Sus. Di keluarga kami nggak ada riwayat seperti itu, Sus. Oke. Kalau yang marah-marah gitu, suka marah-marah, nggak terkendali, misalnya langsung pecah barang lah atau apa gitu, marah besar gitu. Ada nggak? Nggak ada juga ya. Kalau perasaan cepat berubah, misalnya ada yang tiba-tiba dia sedih, nggak lama kemudian dia nangis, terus ketawa, terus gembira gitu. Jadi berubah-ubah gitu. Itu ada Ibu riwayat keluarganya? Kalau riwayat keluarga sih enggak, cuman yang kemarin aja yang anak saya ini yang tiba-tiba nangis itu aja. Makanya kami langsung
bawa ke rumah sakit karena aneh aja gitu ya. Iya. Berarti Ibu Putri ya kemarin ya 3 hari yang lalu ya. Oke. Terus di keluarga ada nggak Bu yang sulit untuk berkomunikasi atau berhubungan sama orang lain gitu? Dia kayak terisolasi sendiri, suka berdiam diri begitu. Kalau Enggak kami sih, sih Sus, enggak sih. keluarga. Iya, Sus. Oke, tidak ada ya. Semuanya bersosialisasi dengan baik ya. Oke. Untuk Ibu Putri sebelum datang ke rumah sakit, Ibu pernah konsumsi obat-obatan nggak, Bu? Untuk tekanan mentalnya gitu. Ibu merasa takut, depresi, pernah nggak Ibu konsumsi obat? Tidak ada, Sus. Oke, nggak ada ya. Riwayat penggunaan narkoba ada, Bu? Atau zat-zat yang lain? Nggak Oke. ada, Sus. Oke, tidak ada ya. Untuk penggunaan alkohol, Ibu? Ada sih, Sus. Kemarin saya karena depresi, saya minum alkohol. Tapi saya tidak tahu apa mereknya, Sus. Ibu konsumsinya kira-kira berapa lama, Bu? Eh, seminggu yang lalu, Sus, saya dan suami saya lagi berantem, Sus. Saya minum untuk meredakan amarah saya. Saya pikir alkohol itu bisa membantu solusi dalam perkelahian kami, Sus. Saya tertekan, Sus. Oke, jadi karena tertekan Ibu minum alkohol, Ibu nggak tahu ya mereknya tadi merek apa. Kalau sampai sekarang Ibu masih konsumsi juga, Bu? Sekarang saya tidak konsumsi lagi, Sus. Oke, tidak lagi ya. Berarti cuman seminggu yang lalu aja ya. Habis itu Ibu nggak konsumsi lagi sekarang ya. Oke. Ibu Putri, pengalaman yang tidak menyenangkan atau yang sangat membebani pikiran Ibu itu kira-kira apa ya, Bu ya? Jadi pengalaman saya yang tidak menyenangkan itu, saya sering dipukuli sama suami saya sering dimaki, dibilang istri yang nggak berguna, yang nggak bisa apa-apa, yang nggak bisa nafkahin anak, terus dipukul sampai memar. Terus saya sebagai istri terkadang saya tidak dihargain sama suami saya. Terus saya juga dicampakkan sama suami saya. Saya merasa tertekan dan merasa sangat tekanan mental kalau di rumah. Makanya saya pergi ke rumah ibu saya dan berlindung diri dan menenangkan diri di sana. Itu kira-kira selama sebulan berapa kali Ibu mendapatkan kekerasan dari suami Ibu? Bisa dibilang dalam 1 bulan tuh bisa dalam 1 minggu deh. Dalam 1 minggu tuh bisa sampai 3 kali, 4 kali, tergantung mood suami saya gitu. Baik, Bu. Selain kekerasan dari suami, pengalaman yang membuat Ibu trauma, yang lain apakah masih ada, Bu? Tidak ada lagi, Pak. Saya cuma trauma atas kekerasan suami saya. Saya merasa tertekan gitu. Saya dimaki. Kadang malam saya mau tidur, saya terniang-niang. Suami saya mau bunuh saya. Suara-suara itu kadang terdengar oleh saya. Dia bilang kalau dia akan bunuh saya gitu. Baik, Ibu. Baik. Saya mengerti, Bu. Oke, Ibu Putri,
Kalau kalian boleh tahu, kalau misalnya di rumah nih ada masalah, ada kendala gitu, biasanya orang ibu memutuskan menyelesaikan suatu masalah itu atau kendala itu dengan cara bagaimana ya Ibu? Keluarganya juga boleh dibantu. Iya, saya berkoordinasi dengan keluarga saya, Sus. Kalau saya ada masalah gitu, pasti saya cerita sama keluarga saya. Saya pasti minta solusi dari keluarga saya, Sus. Biasanya juga di keluarga kami itu kalau misalnya ada masalah, semuanya duduk, terus saling kasih tahu masalahnya apa, terus kita semua cari solusinya sama-sama, Sus. Oh, oke, bagus lah. Berarti keluarganya demokratis lah ya, begitu ya, Bu ya? Oke. Ya, Suster. Tadi pendidikan terakhir dari Ibu Putri SMP ya, Bu? SMP, SMA tadi nggak nyampai, putus sekolah. Nah, selama pendidikan, Ibu Putri ada suatu yang membuat Ibu Putri merasa berhasil atau merasa gagal begitu, Bu? Selama pendidikan Ibu. Kalau berhasil belum ada ya, Sus ya, karena saya juga putus sekolah di SMA. Saya merasa kayak saya belum berhasil dalam berpendidikan. Terus kalau dalam kegagalan ya ini saya merasa kegagalan dalam rumah tangga saya. Saya tidak bisa mengurus anak saya tidak bisa mengurus suami saya, keluarga saya berantakan. Saya tidak bisa mencerminkan yang baik kepada anak sama suami saya. Saya merasa gagal dalam mengurus rumah tangga, Sus. Oke. Kalau untuk pekerjaan, tadi Ibu bantu di rumah orang lain, begitu ya Bu, sebagai pembantu rumah tangga. Nah, sebelum itu Ibu selama 2 tahun terakhir, Ibu ada pekerjaan yang lain tidak Bu selain itu? Ada sih, Sus. Saya kerja di pabrik, saya cari nafkah biar anak-anak saya bisa sekolah gitu. Sama suami saya bisa meringankan bebannya gitu, Sus. Tapi saya sering dipukul pas pulang kerja, dibilang saya nggak ngurus dia lah. Dia bilang saya nggak kerja gitu. Kamu cuman kesana kesini main-main doang, nggak ada hasilnya gitu, Sus. Saya kecewa sama suami saya, Sus. Dia tuh sering pukul bagian wajah saya, dibentak, dijambak rambut saya, Sus. Saya sangat tertekan di rumah, Sus. Makanya saya kabur dari rumah dan saya pergi ke rumah mama saya, Sus. Ya, berarti sebelum jadi pembantu rumah tangga, Ibu Putri kerja di pabrik dulu ya, bareng sama suami. Tapi mungkin karena tadi ada kendala dari hubungan dengan suami, jadi Ibu putus kerja, begitu ya Bu, putus kerja dari pabrik tadi ya. Oke, untuk dari tubuh Ibu ya, kita bicara tubuh dari fisiknya, Ibu ada merasa sesuatu yang kurang nggak Bu? Merasa ada yang kurang gitu dari tubuhnya? Kalau dari segi tubuh ya, saya ngerasa tidak ada yang kurang karena Tuhan udah ngasih saya sangat sempurna, pasti Dia menciptakan anaknya yang sempurna gitu ya, Sus. Jadi saya terima-terima saja. Hanya saya tidak senang suami saya sering mukul saya. Dia sering buat memar, dipukul gitu. Oke. Berarti karena dipukul jadinya tubuh Ibu Putri ada yang memar begitu ya Bu ya? Oke. Sebagai ibu rumah tangga nih, Ibu tadi kan kerjanya sebagai ibu rumah tangga. Menurut Ibu Putri itu idealnya, harusnya ibu rumah tangga itu bagaimana begitu?
Yang saya tahu ya Sus ya, kalau jadi ibu rumah tangga itu kita harus menyayangi anak kita, bisa merawat anak kita dengan baik, memberi pendidikan yang baik kepada anak kita, dan kita juga ibu harus mencerminkan yang terbaik untuk anak kita. Begitu juga dengan suami kita harus menjaga, kita harus merawat, apalagi pas menikah kita udah ucap janji pernikahannya, Sus ya, kita suka duka harus kita lalui bersama, sakit kita harus bersama gitu Sus. Tapi sebagai ibu saya juga berharap untuk anak-anak saya yang terbaik aja, sama suami saya juga yang terbaik aja Sus. Berarti bagus ya Ibu Putri ya, punya ideal seorang ibu itu bagaimana ya, bagus. Nah, jadi Ibu Putri, kalau menurut Ibu Putri, peran Ibu Putri sebagai ibu yang ideal tadi begitu, udah sejauh mana nih Bu? Bagus atau masih perlu ditingkatkan atau bagaimana? Menurut saya harus perlu banyak belajar dan harus perlu banyak meningkatkan dalam peran ibu rumah tangga, apalagi dalam menjaga keluarga ya Sus ya. Karena saya merasa gagal di dalam rumah tangga saya karena dalam tekanan mental ini Sus, suami saya sering memukul saya apalagi gitu Sus, sering maki-maki saya gitu, saya tertekan banget Sus, jadi saya perlu meningkatkannya lagi dalam keluarga saya Sus. Oke, berarti Ibu Putri masih merasa perlu lebih baik lagi lah ya Bu, perlu lebih belajar lagi bagaimana ibu rumah tangga yang baik begitu ya. Nah, sejauh ini Ibu Putri merasa harga dirinya ya, maaf ya Bu, sebagai ibu rumah tangga tadi begitu, harga dirinya itu Ibu cukup berpuas diri tidak Bu? Ada yang Ibu banggakan tidak gitu? Puas dengan dirinya gitu. Terus saat ini saya tidak puas dengan diri saya Sus, karena suami saya aja sering mukul saya Sus. Saya ngerasa kayak nggak dihargain, percuma saya kerja, percuma saya cari nafkah, biar suami saya tidak banyak beban, tapi itu nggak dihargain. Sus, saya merasa diri saya nggak dihargain sama suami saya. Untuk anak-anak saya ya, anak-anak saya menghargai saya sebagai ibunya. Dia sering memberikan motivasi sama saya, tapi saya sebagai ibu masih trauma dan tekanan mental karena suami saya yang sering marah-marah itu Sus. Oke, berarti Ibu Putri masih merasa kurang berpuas diri lah begitu ya Bu, kurang berbangga. Oke. Nah, untuk masalah Ibu Putri tadi kurang berpuas diri atau tertekan begitu, Ibu Putri biasanya menyelesaikannya dengan bagaimana Ibu? Cara Ibu biar gak stres begitu? Saya hanya berdoa kepada Tuhan, bercerita kepada Tuhan, apa sih kekurangan saya, apa sih ini, apa sih salah saya gitu. Saya berusaha untuk sejak saya akhir-akhir ini berantem sama suami saya sudah jarang ke gereja, apalagi PA-PA. Biasa juga Sus, si kakak saya ini biasa telepon saya untuk cerita-cerita mengenai urusan rumah tangganya, masalahnya. Terus biasa juga cerita sama ibu saya, gitu Sus. Oke, berarti
Ibu Putri ini masih terbuka ya soal menyelesaikan masalahnya, masih cerita sama adiknya tadi ya Ibu, masih cerita, terus tadi masih berdoa juga, walaupun mungkin Ibu Putri udah mulai jarang ikut kegiatan sosial begitu ya Bu Putri ya. Oke, kalau untuk agama, untuk budaya gitu, ada nggak sesuatu yang peraturan dari agama Ibu, peraturan dari budaya Ibu yang membuat Ibu Putri ini semakin jadi tertekan gitu, yang merasa Ibu Putri ini menyusahkan Ibu begitu? Tidak ada, Sus. Oke, tidak ada, semuanya berjalan dengan baik ya. Untuk masalah Ibu Putri tadi, biasanya Bu yang mendukung, yang selalu mendukung Ibu Putri itu siapa-siapa aja Bu? Teman-teman gereja saya ya, Sus, ya. Apalagi keluarga saya, anak saya, tetangga saya, yang lebih mendukung sih, yang membuat saya semangat, lebih semangat dalam menjalani hidup ini, anak-anak saya ya, susah. Saya nggak mau nanti nasib anak-anak saya sama seperti saya gitu. Saya sebagai ibu harus membuat anak saya lebih baik daripada saya gitu. Masih ada dukungan dari keluarganya juga ya, selalu bantu Ibu Putri ya, sama anak-anaknya tadi ya Bu, sebagai support sistemnya Ibu lah. Untuk aktivitas di luar dari rumah Ibu Putri, ada yang Ibu Putri ikutin tidak Bu, seperti apa PKK begitu, atau dari agama begitu? Ada sih, Sus. Itu organisasi di gereja. Nah, di gereja tuh ada organisasi yang berdoa bersama gitu, kayak ada perkumpulan ibu-ibu di gereja gitu. Nah, saya ikutin itu biar saya lebih semangat gitu, biar kayak melepas mental gitu, tekanan mental gitu, Sus. Kadang saya ikut, tapi kadang saya tidak ikut karena saya mau ikut sebelumnya itu saya udah berantem sama suami saya. Nah, itu yang membuat saya tidak mood lagi untuk jadi mood saya sudah hancur karena saya sudah duluan berantem sama suami saya dan saya merasa tertekan sama suami saya. Oke, jadi Ibu Putri kehilangan mood begitu ya, karena tadi ada cekcok begitu. Kalau teman-teman Ibu Putri sendiri masih mau tidak Ibu mengajak Ibu Putri begitu ikut aktivitas tadi ke gereja atau yang lainnya? Saya sudah jarang, kemarin saya pernah diajak tapi saya menolaknya gitu. Jadi mereka anggap bahwa saya nggak mau ikut lagi gitu. Kalau saya datang sendiri saya sudah segan gitu, Sus. Oke, berarti agak berkurang ya Bu ya sekarang. Oke, Ibu Putri, selama Ibu Putri 2 bulan terakhir ya, tadi Ibu Putri ada kena itu KDRT ya, bisa kita bilang begitu. Ibu Putri ada mengalami mood yang berubah-ubah tidak Ibu? Atau sedih terus, takut terus, atau kadang berubah begitu? Ya, itu udah pasti ya, Sus. Karena kalau saya pulang kerja, pasti saya takut dimarahin sama suami saya, dikira apalah gitu kan. Terus kalau saya juga takut kalau saya lagi berantem anak-anak saya dengar. Saya takut juga anak saya jadi trauma akan keberantaman kami sama suami saya gitu. Buat tekanan mereka jadi down, mental mereka jadi hancur gitu. Saya takut, Sus. Nah, saya juga takut dimaki, apalagi dipukul ya. Saya sering dipukul, dibuat memar, tapi saya tidak pernah cerita sama keluarga saya.
Saya takut, mereka juga khawatir. Tapi akhir-akhir ini karena saya tidak sanggup lagi, jadi saya kabur dari rumah dan menceritakannya semua sama keluarga saya. Saya juga membawa anak saya kabur dengan saya karena saya tidak mau mereka tinggal sama suami saya yang galak, yang suka pukul. Saya takut mereka juga dipukul sama suami saya, jadi saya bawa mereka dan pergi ke rumah orang tua saya. Berarti lebih ke rasa takut ya Ibu Putri, ketakutan yang berlebih lah begitu ya. Kalau soal Ibu Putri ada dengar-dengar gitu, sebenarnya tidak ada yang bersuara, tapi Ibu Putri bisa tiba-tiba dengar atau lihat begitu Ibu, ada tidak Bu? Istilahnya kayak halusinasi lah begitu. Ada sus, kadang malam saya kalau mau tidur, saya dengar tuh maki-makian dari suami saya yang ngerasa, kamu saya bunuh, kamu akan saya bunuh, gitu-gitu sus. Saya benci sama kamu. Kadang suara-suara itu datang entah dari mana sus. Saya mendengarnya dari telinga kiri atau telinga kanan, itu yang membuat saya tidak bisa tidur. Dan saya juga sering terbayang-bayang kalau saya dipukul sama suami saya gitu. Kayak mana ya nanti anak-anak saya juga dibuat kayak gitu. Saya sering menangis tengah malam, merenung. Kenapa ya suami saya gini gitu sus. Saya takut. Oke, berarti pendengaran ya, Ibu Putri dengar-dengar suara tadi ya, ancaman-ancaman ya. Oke, Ibu Putri sama keluarga tadi, sama mamanya Ibu ya, sama adiknya, mungkin keluarga juga sudah tahu ya, makanya bawa ke rumah sakit. Nah, kita tadi juga, saya dengan teman saya, kita sudah selesai mengkaji ya Ibu Putri. Sejauh ini Ibu Putri masih berespon dengan baik ya, masih bisa kerjasama. Nah, nanti untuk lebih jauh lagi kita akan kaji lebih lanjut ya untuk Ibu dan keluarga terkait dengan tekanan mental yang dialami oleh Ibu Putri. Nah, untuk nanti kita juga koordinasi sama dokter ya Ibu. Nanti jauh-jauhnya ada informasi bagaimana atau bagaimana perawatannya, nanti kami akan infokan lagi ya untuk Ibu, untuk keluarga juga ya. Nah, untuk selanjutnya, karena kita sudah selesai pengkajian ya Ibu, terima kasih ya udah bisa kerjasama ya dalam pengkajian kita. Nah, sebelum kami pergi, keluarga sama Ibu Putri ada yang boleh kami bantu, ada yang dibutuhkan. Kalau untuk sekarang kayaknya belum ada ya suster. Mungkin nanti kalau ada kami panggil aja. Oke, iya. Kalau nanti ada, ditekan saja ya Bu belnya, nanti kami atau perawat yang lain boleh bantu untuk datang ya. Oke, nanti kami datang lagi kira-kira 2 jam lagi ya untuk kasih obat untuk Ibu Putri. Oke, kami mohon izin ya Bu, nanti boleh ditekan bel jika ada yang perlu ya. Oke, terima kasih Bu, kami izin ya pergi. Baik, suster. Baik suster, terima kasih. Terima kasih, Sus. Iya, sama-sama.